Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Di pagi yang cerah ini, insya Allah aku akan mereview satu buku yang berjudul Penakluk Kemustahilan karya Amar Bugis. Buku ini merupakan buku terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Qohir Al-Mustahil. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh Fuad Syaifuddin Nur dan mulai diterbitkan di Indonesia pada tahun 2012 oleh Republika Penerbit. Meskipun buku ini adalah buku terjemahan, namun buku ini sangat memberikan insight positif untuk saya dan semoga juga untuk teman-teman semua yang mendengarnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Siapakah Amar Bugis itu? Amar Bugis merupakan pemuda berdarah Indonesia Saudi. Kakeknya berasal dari Indonesia, kemudian hijrah ke Saudi Arabia, sedangkan Amar Bugis sendiri lahir di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 22 Oktober 1986. Proses kelahirannya sangat lancar tanpa kesulitan yang berarti. Bahkan kebahagiaan pun menyelimuti keluarga Amar Bugis karena ia merupakan cucu laki-laki pertama di keluarganya. Namun siapa sangka kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena hari semakin hari kesehatannya semakin menurun sampai badannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Setelah proses lebih lanjut, Amar Bugis didiagnosis mengidap penyakit yang sangat langka bernama Wadling-Hoffmann. Penyakit ini menyebabkan kelumpuhan total pada seluruh saraf sehingga badannya tidak bisa digerakkan sama sekali kecuali mata dan lidahnya. Di usianya yang 2 bulan. Bahkan, seorang dokter menyatakan bahwa Amar Bugis tidak mungkin hidup lebih dari 2 tahun. Meskipun demikian, Amar dan keluarganya tetap berhusnuzon kepada Allah karena sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui tentang hidup dan mati seseorang. Amar menjalani masa kecil yang sangat berat. Bahkan setidaknya Amar sampai 3 kali hampir kehilangan nyawanya. Namun atas izin Allah, Amar masih diberi kesempatan untuk hidup. Pernah suatu ketika ia dihampiri oleh anak kecil perempuan, kemudian anak kecil itu bertanya kepada Amar Bugis, "Wahai Amar, kenapa kau tidak bisa berjalan?" Kemudian Amar pun bertanya balik kepada anak perempuan itu, "Lalu kenapa engkau bisa berjalan?" Anak perempuan itu menjawab, "Aku bisa berjalan karena Allah menciptakanku dalam keadaan bisa berjalan." Kemudian Amar menjawab dengan tenang, "Begitulah, Allah pun menciptakanku dalam keadaan tidak bisa berjalan." Pertanyaan seperti itu sering terjadi kepada Amar semasa kecil, bahkan Amar sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Meskipun memiliki keterbatasan fisik yang sangat berat, orang tua Amar ingin Amar hidup normal. Amar disekolahkan di sekolah umum, bukan di sekolah luar biasa. Bahkan Amar didampingi oleh guru khusus. Namun, Amar hanya bersekolah hingga kelas 3 SD di Amerika Serikat karena ayahnya telah menyelesaikan program doktoralnya. Dan itulah menjadi penyebab mengapa Amar bisa lahir di Amerika Serikat. Kemudian Amar kembali ke Saudi bertemu dengan keluarga besarnya. Namun, disinilah tantangan. Ketika Amar pindah ke Saudi, tidak ada satu sekolah dasar pun yang mau menerima Amar di sekolah umum. Bahkan ayahnya sudah menghampiri satu persatu sekolah untuk bisa mendaftarkan Amar sampai memperlihatkan sertifikat penghargaan Amar selama Amar bersekolah di Amerika Serikat. Namun tetap saja tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Ada kepala sekolah yang mengatakan jika Amar sekolah di sekolahan umum, ia akan mengganggu kondisivitas siswa yang lain. Betapa terpukulnya Amar dan keluarga Amar mendengar pernyataan itu dari seorang kepala sekolah. Dan Amar sangat menyayangkan sikap diskriminatif ini. Jujur bagian ini bikin saya nyesek karena diskriminasi di dunia pendidikan itu nyata. Akhirnya Amar bisa sekolah di sekolah umum berkat relasi kakeknya yang merupakan orang penting di Saudi tersebut. Amar bisa bersekolah di sekolah dasar tersebut, tetapi dengan catatan ia hanya bisa belajar di rumah dan hanya sesekolah untuk melaksanakan ujian saja. Hasilnya sangat luar biasa. Amar bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya di usia 13 tahun. Kemudian Amar pun berhasil lulus dari sekolah dasar dengan peringkat ketiga dan lulus sekolah menengah atas dengan rata-rata nilai 96. Masya Allah. Kemudian pendidikan Amar itu tidak berhenti di SMA saja. Amar berlanjut di bangku kuliah. Amar mengambil jurusan jurnalistik di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah. Di bagian ini saya benar-benar mengelus dada. Tidak menyangka karena banyak sekali ada beberapa oknum-oknum dosen yang mendiskriminasi Amar. Sehingga ia tidak bisa mendapatkan nilai sempurna. Ia tidak bisa mendapatkan nilai sempurna bukan karena akademiknya, tetapi karena kondisi fisiknya. Amar di situ menceritakan bukan hanya 1 atau 2 dosen, tapi beberapa dosen. Bahkan ada oknum-oknum dosen yang sengaja bersekongkol untuk menjatuhkan nilai Amar. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Amar tidak menyerah. Ia terus berjuang sampai akhirnya ia bisa lulus dari universitas tersebut dengan IPK 4,7 dan itu merupakan nilai tertinggi di satu universitas tersebut. Ini sangat
membuat saya termotivasi karena seorang Ammar yang berkebutuhan khusus ia bisa menyelesaikan studinya dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Setelah kuliah, Ammar langsung bekerja menjadi wartawan di harian Al-Madinah dan mengelola rubrik olahraga. Dia bekerja sebelum lulus. Ammar melakukan wawancara tanpa alat perekam. Ia mengandalkan ingatannya yang sangat kuat. Setelah wawancara, ia mengingat semua percakapannya dan menulisnya di rumah dengan bantuan keluarganya. Karir Ammar sangat cemerlang, ia bahkan menjadi karyawan tetap dan pernah mewawancarai atlet-atlet Saudi. Begitu juga dengan bintang-bintang sepak bola pada masa ini. Seiring berjalannya waktu, Ammar merasa hidupnya sudah mapan. Ammar mulai memikirkan menikah. Mungkinkah seorang Ammar Bugis bisa menikah? Orang tuanya sempat ragu karena khawatir Ammar hanya dimanfaatkan mengingat Ammar sekarang sudah mapan. Namun keinginan Ammar ini semakin kuat dan akhirnya setelah proses yang panjang, Ammar pun menemukan jodohnya. Ia berjodoh dengan janda dan memiliki satu anak. Ammar pun sangat bahagia bisa menemukan jodohnya. Ammar langsung dikaruniai satu anak meskipun itu anak tiri. Anak tirinya pun sangat menyayangi Ammar, bahkan ia sering membantu Ammar untuk menulis berita. Pernikahan Ammar dilangsungkan di Kairo, Mesir karena istrinya berasal dari sana. Ammar menyebutkan bahwa hari itu adalah hari yang paling indah dalam hidupnya. Ammar tidak suka disebut berkebutuhan khusus. Namun, menurut Ammar, lebih tepat disebut dengan berkemampuan khusus. Karena pada dasarnya, ada beberapa orang yang memang Allah beri kelebihan dan mungkin tidak Allah berikan kepada orang-orang yang normal. Buku ini mengajarkan saya bahwa pendidikan bukan soal nilai, tapi juga soal kemanusiaan. Dan setelah membaca buku ini, saya menjadi malu pada diri saya sendiri karena Ammar tidak pernah menyerah dan seharusnya saya juga tidak. Sekian cerita dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.